Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membulatkan pecahan. Sebelum kita memulai pelajaran membulatkan pecahan, kakak ingin bertanya pembelajaran sebelumnya. Masih ingat nggak pecahan dibagi menjadi berapa bagian? Oke, pecahan dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada penyebut dan yang kedua ada pembilang. Bisa juga disebut penyebut dibagi pembilang. Nah, hari ini kakak akan menjelaskan tentang membulatkan pecahan. Sebelumnya di sini kakak mempunyai 3 macam garis. Yang pertama ada 1/10. 1/10 atau 1 dibagi 10 sama dengan 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 hingga 10/10. Nah, di sini 10/10 sama dengan 1. Kenapa kok bisa 1? Karena 10 dibagi 10 sama dengan 1. Selanjutnya, garis yang kedua, di sini ada 1/5. 1/5 sampai 5/5. 5/5 sama dengan 1. Karena 5 dibagi 5 sama dengan 1. Selanjutnya ada 1/4, 2/4 sampai 4/4. Nah, di sini ada 0/4. 0/4 sama dengan 0. Kenapa 0/4 sama dengan 0? Karena 0 dibagi 4 sama dengan 0. Sedangkan 4/4 sama dengan 1, yaitu 4 dibagi 4 sama dengan 1. Oke, di sini paham semuanya? Nah, di sini ada 1/10. 1/10 ini lebih dekat dengan 0 atau lebih dekat dengan 1? Bisa kita lihat di sini 1/10 lebih dekat dengan 0. Maka bilangan tersebut tidak ditambahkan atau tidak dianggap karena dekat dengan 0. Kalau 7/10, 7/10 itu lebih dekat dengan 0 atau lebih dekat dengan 1? Oke, 7/10 karena lebih dekat dengan 1, jadi ditambahkan 1. Jadi bilangan yang lebih dekat dengan 0 itu tidak ditambahkan. Sebegitu juga dengan sebaliknya. Bilangan yang lebih dekat dengan angka 1 maka ditambahkan 1. Oke, teman-teman, hari ini teman-teman akan belajar materi pembulatan pecahan biasa. Kalau di minggu lalu teman-teman belajarnya pembulatan pecahan desimal. Nah, ini caranya mirip-mirip, tapi kalau untuk pecahan biasa, hal yang pertama atau cara pertama yang harus kalian buat adalah kalian harus membuat garis bilangan seperti ini. Kalau sudah dibuat garis, nah kalian tentukan nih garis-garis kecilnya. Nah, seperti ini caranya. Oke. Kalau sudah seperti ini, cara selanjutnya kalian harus melihat soalnya dulu. Soalnya di sini Bunda sudah siapkan soalnya. Nah, di sini Bunda sudah siapkan soal 3/5. Kalau 3/5 berarti teman-teman harus membuat garis bilangan seperti ini. Ini Bunda sudah gambarkan. Pertama seperti biasa, 1/5, lalu langsung 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5 sampai dengan 10/5. Nah, teman-teman, konsepnya ini kalau yang paling ujung kiri itu sudah pasti 0. Lalu satunya berada di mana? Untuk menentukan 1, nah teman-teman lihat di sini, ini bisa caranya pembilang dibagi penyebut. Di sini 1/5. 1 tidak bisa dibagi 5. Jadi dia lebih dekat ke 0. Begitupun 2, 3, dan 4. Nah, sekarang teman-teman fokus ke 5. 5/5. Ini bisa dibagi. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Maka 5/5 ini lebih dekat ke angka
1 teman-teman. Nah, sekarang yuk langsung kita kerjakan soalnya. Di sini soalnya ada 3/5. Teman-teman langsung lihat ke garis bilangan 3/5. 3/5 ini lebih dekat ke 1 atau ke 0? Coba teman-teman lihat. Nah, 3/5 ini lebih dekat ke angka 0. Maka di sini 3/5 pembulatannya adalah 0 teman-teman. Nah, sekarang kita contoh yang kedua. Lihat di sini ada 6/5. Teman-teman harus lihat lagi ke garis bilangan. 6/5 tepat ada di samping kanan 5/5 yang nilainya adalah 1. Maka 6/5 lebih dekat ke 1 atau ke 0 teman-teman? Ya, 6/5 ini lebih dekat ke angka 1 di sini. Maka pembulatannya 6/5 adalah 1. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, nah ini ada cara lebih mudahnya. Seperti yang minggu lalu, konsep pembulatannya teman-teman bisa menggunakan konsep ini. Kalau angka kecil yaitu 1, 2, 3, 4 itu nilainya adalah 0. Lalu angka besar dari mulai 5, 6, 7, 8, dan 9 nilainya 1. Nah, kalau menggunakan seperti ini lebih mudah. Teman-teman tadi yang soal yang tadi, nah di sini kan 3/5. 3/5, teman-teman hanya tinggal melihat angka atasnya atau yang di atas apa namanya? Pembilang apa penyebut? Pembilang. Nah, angka 3 ini pembilang kalian lihat masuk ke angka kecil atau angka besar? Ya, 3 masuk ke angka kecil, maka nilainya 0. Jadi langsung bisa ditulis 0. Nah, semudah itu teman-teman. Oke, berarti bisa mengerjakan latihannya ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, Bunda juga sudah membuat lagi nih soalnya yang kalau penyebutnya itu sudah puluhan, kalau tadi penyebutnya satuan. Ini sama saja teman-teman. Fokus pertama, teman-teman harus buat garis bilangan. Kedua, perhatikan soal. Kalau sudah melihat soal, baru deh teman-teman bikin angka-angkanya seperti ini. Mulai dari 1 sampai dengan seterusnya, sampai dia ketemu angka yang sama, yang artinya nilainya 1. Sekarang dicontoh, 4/12. Kita lihat, 4/12 kira-kira lebih dekat ke 0 atau ke 1. Nah, cara mudahnya kita lihat aja langkahnya. 4/12. Nah, lihat di sini. Dia ada 3 langkah. Coba kita ke angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langkah. Berarti lebih dekat langkahnya ke 0. Jadi 4/12 jika dibulatkan adalah 0 nilainya. Sekarang kita ke 8/12. Kita lihat lagi. 8/12. Nah, teman-teman bisa langsung lihat nih. Lebih dekatnya ke 1 atau ke 0. Ya, 8/12 ini lebih dekat ke angka 1. Maka 8/12 jika dibulatkan nilainya adalah 1. Nah, seperti ini teman-teman untuk mengerjakan pembulatan pecahan biasa. Baik, teman-teman, tadi sudah belajar pembulatan ke pecahan. Nah, kalau sekarang kita belajar membulatkan bilangan persen. Ini konsepnya juga sama. Diingat pokoknya konsep pembulatan ini seperti ini. Angka kecil mulai dari 1, 2, 3, 4 nilainya sudah pasti 0. Jika angka besar mulai dari 5, 6, 7, 8, 9 sudah pasti nilainya adalah 1. Nah, kalau untuk persen, teman-teman harus fokus lihat angka belakang persennya. Oke, teman-teman, kita langsung ke soal pertama. Ini 35%, jika dibulatkan berapa? Fokus ke angka 5-nya, itu angka di belakang. 5 ini masuk ke konsep mana? Angka kecil atau angka besar? Ya, angka besar, maka nilainya adalah 1. Nah, satunya ditaruhnya di 5 atau di 3? Ya, di 3. 5-nya kita coret, ini jadi 0.
Maka 1 ditambah 3, 4. Ini sudah Bunda tulis, tinggal ditambah 0. Maka 35% jika dibulatkan menjadi 40%. Sekarang kita lanjut ke soal kedua. Ingat angka belakang. Di sini 4. 4 masuk ke angka kecil atau angka besar? Ya, 4 masuk ke angka kecil, maka nilainya adalah 0. Langsung dicoret, 4 dicoret, diganti 0. Maka langsung ketemu hasilnya 50%. Sekarang ketiga. Kita lihat lagi angka belakangnya yaitu 2. 2 masuknya kemana? Angka kecil atau besar? Ya, 2 masuk ke angka kecil, maka nilainya adalah 0. 2 dicoret, diganti 0. Maka 42% jika dibulatkan menjadi 40%. Oke, sekian teman-teman pembelajaran pembulatan pecahan dan juga persen pada hari ini. Semoga dapat membantu dan selamat mengerjakan latihan-latihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.